Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Fujira Nasari, di program Kominfo Newsroom, Selasa 23 November 2021. Pemirsa, dalam gelaran Konferensi Pers Nasional Geopark Indonesia 2 pada Senin 22 November 2021, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa ikut melestarikan Geopark dengan baik. Geopark menjadi salah satu tren pariwisata yang kian diminati masyarakat. Selain menyediakan wisata yang sehat dan edukatif, Geopark juga mengedepankan kelestarian lingkungan baik geologi daerah, flora dan fauna endemik, dan budaya masyarakat. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menilai Geopark tidak bisa hanya dijadikan sebagai tempat pelestarian semata, melainkan memiliki potensi ekonomi yang besar. Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa berupaya melestarikan seluruh geopark di Indonesia, sehingga dengan tata kelola yang baik dapat menentukan keberhasilan geopark tanah air. Saya berharap semua elemen bangsa bergerak menjadi bagian dari gerakan konservasi geopark, sekaligus melakukan upaya untuk memperkuat masyarakat sekitarnya untuk mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi pariwisata sehingga masyarakat mendapatkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Tidak hanya itu, pengembangan Geopark sebagai destinasi wisata juga berikan efek berganda atau multiplier efek bagi masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada saat menghadiri konferensi pers secara virtual, Senin 22 November 2021. Indonesia memiliki 6 situs warisan geologi yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pengembangan geopark di Indonesia sebagai destinasi wisata dapat memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi masyarakat. Sebab, pengembangan geopark tidak hanya menciptakan peluang investasi, namun juga membuka lapangan pekerjaan perekonomian serta kesejahteraan daerah. Adapun upaya pengembangan tersebut dengan tetap mengedepankan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals atau SDG, sehingga tidak hanya aspek ekonominya saja yang dikembangkan, melainkan juga aspek community development agar daerah tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kelestarian geologi yang terkandung serta kekayaan hayati dan budaya daerah tetap terlindungi. Mari kita bersama terus memajukan dan menjaga kelestarian budaya dan alam Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Informasi selanjutnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covavax asal India. Persetujuan ini diberikan atas pertimbangan hasil penelitian terhadap aspek efikasi dan keamanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengeluarkan izin pemakaian izin darurat atau Emergency Use Authorization terhadap vaksin COVID-19 produksi Covavax asal India. Pemberian izin ini dilakukan setelah hasil evaluasi vaksin Covavax telah memenuhi syarat terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu, serta evaluasi terhadap pemenuhan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kepala BPOM Penny Lukito menyebut, kejadian efek samping yang dilaporkan dari uji klinik vaksin Covavax umumnya bersifat ringan hingga sedang. Sehingga, dengan terbitnya EUA vaksin Covavax, maka semakin bertambah alternatif vaksin yang dapat digunakan pada program vaksin COVID-19 untuk dewasa 18 tahun ke atas. Informasi berikutnya, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan progres dari Satgas BLBI per Senin 22 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI menyatakan negara telah mengantongi pembayaran utang dari obligor BLBI dengan nilai ratusan miliaran rupiah. Satgas BLBI juga meminta untuk para obligor segera mengembalikan hak negara.
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI kembali menerima pembayaran kewajiban dan penyerahan tanah dan aset dari para obligor maupun debitur. Adapun aset tersebut diantaranya obligor Syamsul Nur Salim, pemilik Bank Dewa Rutji telah membayar kewajibannya sebesar 150 miliar termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10%. Kemudian, penyerahan tanah seluas kurang lebih 100 hektar yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, serta penyerahan aset dari pemilik utang sebagai hibah kepada pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian atau lembaga senilai 492 miliar. 7 kementerian dan lembaga tersebut menerima aset dengan penetapan status penggunaan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Polri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional. Seluruh aset yang bernilai 492 miliar rupiah ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Menutup informasi terakhir, pemerintah mengambil langkah pencegahan gelombang baru COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Dengan menetapkan PPKM level 3 yang berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Fujiratna Sari pamit, sampai jumpa.